Perintah Kaisar Naga. Bab 151 sampai dengan 160. Audiobook Novel Silat. Episode 16. Kamu belum membayar 450.000 yuan untuk makananmu. Bagaimana kamu bisa tidak membayar? Apakah kamu pikir hotel akan membiarkanmu pergi jika kamu tidak membayar? Dia mendengus dingin. Saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di sini, bagaimana saya bisa memiliki hutang? Apakah Anda melakukan kesalahan? Dev mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak harus bertindak bodoh di sini, begitu banyak orang yang menonton, dan ada begitu banyak staf layanan di hotel, apakah kamu ingin makan makanan raja? Jangan berpikir bahwa kamu merasa sangat baik hanya setelah kamu keluar dari penjara. Sekarang, ini adalah milik keluarga Su, jika kamu ingin makan makanan bawang di sini, kamu membuat kesalahan besar. Bradley berpikir bahwa Dev, mengandalkan identitasnya sebagai tahanan reformasi tenaga kerja, ingin makan makanan tuan. Saya tidak makan bawang, Anda bisa bertanya kepada hotel, apakah saya perlu membayar makanan saya? Dev berkata sambil tersenyum. Bradley memandang Dev dengan wajah bingung, dan akhirnya melihat ke meja depan dan bertanya. Orang ini ingin makan makanan bawang dan tidak mau membayar, apa yang akan kamu lakukan? Halo tuan ini, Tuan Chen tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di sini. Wanita di meja depan berkata dengan sangat sopan. Singkatnya, itu seperti 5 guntur yang menghantam puncak, dan Bradley tertegun di tempat. Bahkan yang lain terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Dev bisa makan di sini tanpa mengeluarkan uang. Kenapa? Kenapa dia tidak mengeluarkan uang? Bradley bertanya tidak percaya. Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda bahwa untuk 2,1 juta yang Anda keluarkan, selain 450.000 Tuan Chen, Anda masih perlu membayar 1,65 juta. Apakah itu kartu kredit atau transfer? Wanita di meja depan berkata dengan rendah hati. Kali ini, Bradley benar-benar bodoh. Dia benar-benar tidak mengerti apa identitas Dev. Bagaimana dia bisa makan di regal hotel tanpa mengeluarkan uang? Aileen dan Wenny juga menatap Dev tidak percaya. Mereka benar-benar ingin melihat Dev lewat. Uang untuk menipu seorang wanita tidak begitu mahal. Kamu bisa memberikannya kepada 1,65 juta untuk makan sekarang. Dev memandang Bradley dengan mencibir, dengan jijik dan jijik di matanya. Merasakan mata Dev dengan dingin, dia tiba-tiba mengerti, kamu menipuku? Dev tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan di sini. Tentu saja, dia hanya bisa memesan anggur mahal untuk diminum, tetapi Bradley tidak tahu, dia bahkan berpura-pura bodoh dan membandingkan dengan Dev, dan kali ini dia terjebak oleh Dev. Itu hanya menipumu, apa yang bisa kamu lakukan? Dev mengakui tanpa ragu-ragu. Sejak awal, dia berencana untuk mengadu kedinginan ini. Tuan, tolong bayar uangnya. Kasir depan mendesak Bradley. Bradley sudah sedikit gemetar karena marah saat ini. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang sekarang, tetapi jika dia secara langsung meminta orang-orang ini untuk menyumbangkan uang, desain karakter yang telah dia kerjakan dengan susah payah akan runtuh. Geser kartu Anda. Resepsionis mengambil kartu dan dengan cepat mengembalikannya dan berkata, saldo kartu Anda tidak cukup. Bradley berpura-pura mengambil kembali kartu itu dan berkata, tidak mungkin, ada pembayaran 2 juta yang mengatakan bahwa itu diterima hari ini. Kamu belum menelepon saya. Pada saat ini, semua orang memandang Bradley, dan satu persatu mulai berkeringat di dahi mereka. Mereka benar-benar takut Bradley tidak punya uang, dan akhirnya meminta mereka untuk mengumpulkan uang. Ini lebih dari 1 juta, dan mereka akan mengambil lebih dari 100.000 saja. Siapa yang punya banyak uang? Kakak Bradley, apa yang harus saya lakukan? Aileen bertanya pada Bradley dengan cemas. Ya, aku tidak menerima pembayaran untuk barang hari ini. Semua orang mengumpulkan uangnya. Ketika pembayaranku tiba, aku akan membayarmu kembali. Bradley menoleh dan berkata kepada semua orang. Ya, mari kita semua bersama-sama. Kakak Bradley karena pembayaran barangnya belum diterima. Saya akan meminta kakak Bradley untuk mengembalikannya kepada semua orang nanti.
Aileen juga membantu Bradley menjelaskan. Dave mengakui tanpa ragu-ragu. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua tersentak, dan hal-hal yang mereka khawatirkan akhirnya datang. Aku hanya punya uang $1.000. Saya juga tidak punya uang, dan saya tidak bisa membayar tagihan sekarang. Aku punya 10.000, tapi itu tidak cukup. Setiap orang tidak dapat menghasilkan 180.000, dan terlalu jauh di belakang untuk mengikuti lebih dari 1 juta. Pada saat ini, Dave duduk di sofa di lobi. Seseorang telah menyiapkan piring buah untuknya, dan kemudian dia melihat Bradley dan keinginan mereka saat memakan buah. Jika kamu tidak punya uang, kamu tidak bisa pergi dari sini. Wanita di meja depan membekukan wajahnya, dan kemudian mengambil perhatian dari Departemen Keamanan, seseorang ingin makan makanan bawang. Singkatnya, mereka semua mengejutkan Bradley, ini adalah hotel yang kaya, dan jika Anda berani makan makanan raja di sini, itu berarti mencari kematian. Segera, lebih dari selusin penjaga keamanan datang dengan senjata secara agresif, dan mengepung mereka semua. Di mana orang-orang ini melihat pertempuran semacam ini, mereka sudah lama takut mati. Mereka semua memandang Bradley, dan sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Bradley. Melihat penjaga keamanan yang menatapnya dengan dingin, dia juga sangat ketakutan, dan wajahnya berubah warna. Kak Bradley, bukankah kamu datang ke sini dengan Mercedes-Benz? Kamu harus menjamin mobilmu di sini dulu. Ya, kamu taruh mobil di sini dulu, lalu bayar tagihannya saat pembayaran tiba. Kami benar-benar tidak punya uang, tidak seperti Brother Bradley, kamu adalah bos besar, lebih dari 1 juta. Semua orang memperhatikan, dan pada saat yang sama memuji Bradley. Bradley tampak malu saat ini, dan akhirnya berkata tanpa daya, mobil saya disewa, tidak ada cara untuk menekannya di sini. Ketika kata-kata Bradley keluar, semua orang tercengang, bahkan Aileen memandang Bradley dengan tidak percaya. Baru saja Dave mengatakan bahwa mobil dingin itu disewa, dan tidak ada dari mereka yang percaya, tetapi sekarang mereka telah ditampar. Kali ini, semua orang menjadi panik, jika Bradley ini adalah orang kaya semu, maka uang itu akhirnya akan mereka keluarkan. Karena kamu tidak bisa mengambil uangnya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kasir depan melihat bahwa orang-orang ini tidak dapat mengambil uangnya, jadi dia berkata bahwa semua orang ini ke belakang dan biarkan manajer berurusan dengan mereka, jangan tinggal di sini. Mempengaruhi bisnis. Melihat ini, lebih dari selusin penjaga keamanan, bersenjatakan senjata, akan maju dan menangkap orang-orang ini di belakang. Kali ini, orang-orang ini ketakutan, dan Bradley juga ketakutan dan buru-buru berkata, saya memberi uang, saya hanya membayar uang saya sendiri, biarkan saya pergi. Itu sudah tiba saat ini, dan Bradley tidak akan terus memaksanya demi wajah. Melihat Bradley meninggalkan mereka sendirian, semua orang tercengang. Dan Aileen buru-buru meraih tangan Bradley, kakak Bradley, kamu juga harus membayar uang untukku. Pergi, mana aku punya banyak uang. Bradley melepaskan tangan Aileen. Sekarang dia hanya ingin melarikan diri dari sini sesegera mungkin, jika dia tertangkap di belakang, dia bahkan mungkin akan dipukuli. Kali ini, Aileen tercengang dan menatap Bradley dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Bradley akan menjadi orang seperti itu. Kamu harus melunasi semua uangnya sebelum kamu bisa pergi. Kamu hanya membayar dirimu sendiri dan kamu tidak bisa pergi. Kasir depan menolak untuk menjadi dingin. Ketika Bradley mendengarnya, dia tercengang. Tampaknya tidak ada dari mereka yang ingin pergi tanpa menghabiskan lebih dari 1 juta yuan. Kamu tidak punya uang, kamu berpura-pura menjadi apa? Ternyata orang kaya palsu. Ini benar-benar buruk, saya tidak punya uang untuk minum brandy apa-apaan. Lebih dari 1 juta, di mana saya bisa mendapatkannya? Semua orang mengutuk Bradley dan Aileen dengan marah. Jika bukan karena mereka berdua, bagaimana bisa jadi seperti ini? Dave, tolong bicara padaku, biarkan aku pergi dulu, dan aku akan menghasilkan uang nanti. Pada saat ini, setelah Wendy melihat Dave dengan wajah yang nyaman, dia berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Tidak peduli apa status Dave, jika dia dapat membuat hotel regal dibebaskan dari tagihan, statusnya tidak boleh rendah.
Jika dia ingin pergi, sepertinya dia hanya bisa bertanya pada Dev. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga mengepung Dev. Katakan saja sesuatu yang baik untuk kita, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita semua adalah teman sekelas Yvonne? Kita semua salah sekarang. Kita ditipu oleh Bradley dan si jalan Eileen. Bradley adalah seorang munafik yang sok suci. Tampaknya kecurangannya terhadap uang Yvonne pasti benar. Tidak heran Yvonne putus dengannya. Dev, tolong bantu kami. Semua orang memohon untuk Dev. Dev bangkit, melihat sekeliling pada semua orang, dan kemudian mengangkat mulutnya, apakah kamu juga layak menjadi teman sekelas Yvonne? Sangat disayangkan Yvonne memiliki teman sekelas sepertimu. Aku bisa membiarkanmu pergi hanya dengan satu kalimat, tapi aku akan katakan, akhir seperti itu adalah pembalasanmu. Kata-kata Dev membuat wajah semua orang panas, dan mereka semua malu. Turunkan semuanya. Setelah melihat ini, meja depan berkata langsung kepada penjaga keamanan. Ah, tidak, aku tidak mau pergi. Tolong. Wow. Segera setelah mereka dibawa pergi, beberapa orang mulai menangis dan melolong, dan mereka ketakutan setengah mati, dan beberapa orang bahkan takut untuk buang air kecil. Jangan sentuh aku sangat akrab dengan putri bosmu. Jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membiarkanmu menembak. Bradley buru-buru berteriak keras. Begitu saya mendengar kata-kata Bradley, penjaga keamanan berhenti, dan meja depan sedikit kewalahan untuk sementara waktu. Ketika Bradley melihat bahwa orang-orang ini terpana oleh dirinya sendiri, dia menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan arogan, Nona Yuki tertua Anda, kami sangat akrab, saya awalnya makan malam hari ini, saya tidak ingin bertanya padanya untuk masalah sepele ini, tetapi jika Anda berani menyentuh saya dapat membuat Anda semua keluar dengan panggilan telepon, dan sekarang Anda melepaskan saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kali ini, meja depan memandang Dev, karena mereka semua tahu hubungan antara Dev dan Yuki. Tetapi sekarang Bradley mengatakan bahwa mereka akrab dengan Yuki, dan mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dev juga sedikit mengernyit. Ketika dia hendak bertanya kepada Bradley, sebuah suara tiba-tiba datang, apakah Anda kenal Nona dari keluarga Su? Segera setelah itu, seorang gadis berjalan perlahan dari pintu. Dev melihat dan menemukan bahwa itu adalah Yuki sendiri. Melihat dengan dingin ke arah Yuki yang masuk, dia mengangguk dan berkata, Ya, dan saya sangat akrab dengan Nona tertua keluarga Su Anda dan sering makan bersama. Setelah berbicara dengan dingin, Yuki terkikik, dan Dev tidak bisa menahan tawa. Ternyata orang ini Bradley tidak masuk akal, dan Dev hampir mempercayainya barusan. Dan staf hotel lainnya semua tertawa, Yuki tepat di depannya, dan dia bahkan tidak mengenalinya, namun dia berani terus mengatakan bahwa dia akrab dengan Nona tertua keluarga Su. Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Dev bertanya pada Bradley dengan ekspresi mengejek. Ketika Dev menanyakan ini, Bradley mengerang di dalam hatinya, merasa sedikit tidak enak. Benar saja, Dev kemudian melanjutkan, yang di depanmu adalah Nona tertua keluarga Su, tahukah kamu? Staf di sekitar tidak bisa berhenti tertawa, dan Bradley malu menemukan celah untuk masuk. Sudah larut, apa yang kamu lakukan di hotel? Dev mengabaikan rasa dingin yang memalukan, tetapi bertanya pada Yuki. Apa yang kamu katakan bisa kamu lakukan? Tidakkah aku mendengar bahwa kamu datang ke hotel, datang menemuimu, kamu ditemani oleh wanita cantik, kamu tidak tahu seberapa baik hidupmu. Yuki menatap Dev, dengan aroma cuka dalam nada suaranya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat Yuki dan Dev seperti ini, terutama yang dingin. Dia menatap Dev dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa hotel ini memberi Dev tagihan gratis. Dev tersenyum ringan, apakah kamu cemburu? Jangan terlalu sayang, hantu-hantu itu cemburu. Yuki memutar matanya dan melanjutkan. Ayahku selalu membicarakanmu dan ingin mengajakmu makan malam di rumah. Aku sibuk akhir-akhir ini, mari kita ambil 2 hari. Dev benar-benar menghindar. Semua anak laki-laki yang hadir memandang Dev dengan rasa iri dan benci. Nona tertua keluarga Su meminta untuk pergi ke rumah untuk makan malam, tetapi Dev benar-benar menolak.
Jika ini untuk meminta salah satu dari mereka, bahkan jika mereka berbaring tengkurap, mereka tidak akan ragu. Dev menolak kesempatan seperti itu. Apa yang harus disibukkan? Masalahnya adalah kamu akan menjadi ketua perusahaan besok. Kamu tidak begitu sibuk. Yuki sedikit tidak senang ketika dia melihat bahwa Dev telah menolaknya. Tidak, aku tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan untukmu, Dev melambaikan tangannya lagi dan lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dev, mereka dipukul dengan keras lagi. Terutama Bradley dan mereka yang baru saja makan malam bersama. Mereka semua pada awalnya memandang rendah Dev, tetapi sekarang tampaknya di depan Dev, mereka seperti badut. Besok kamu harus pergi. Ayahku bilang sepertinya orang dahulu menyeretnya untuk mengajakmu kencan. Aku mungkin ada hubungannya denganmu. Yuki berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dev mendengar bahwa Elias Gu mencarinya, mungkin karena penaruh, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke sana besok siang." Hampir, Yuki tersenyum sedikit, dan kemudian melihat orang-orang Bradley itu. Melihat Yuki melihat ke sini, semua orang menundukkan kepala. Di depan Yuki, mereka seperti semut. Kunci semuanya, jika kamu tidak punya cukup uang, tidak ada dari mereka yang diizinkan pergi. Segera, orang-orang Bradley itu didorong ke belakang oleh penjaga keamanan dan dikurung. Banyak orang sudah mulai menyesalinya sekarang. Jika mereka tidak mengejek Yvonne sejak awal, itu mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimanapun, mereka membuli Yvonne tanpa keluhan atau dendam, dan itu karena hasutan Bradley dan Eileen. Tapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Mereka menyesal tidak berguna sekarang. Orang-orang ini semua memandang Bradley dan Eileen. Jika bukan karena dua orang ini, mereka tidak akan menyinggung Yvonne dan Dev. Memikirkan hal ini, tidak dapat mengendalikan emosinya lagi, mereka dengan kasar memukuli Bradley dan Eileen. Di sisi lain Yuki awalnya ingin mengirim Dev pulang, tetapi Dev tidak setuju. Mobil mewah Yuki terlalu mempesona di komunitas mereka. Melihat Dev pergi dengan mobil Civic-nya, Yuki menghela nafas tanpa daya. Sesampainya di rumah, Dev menelepon Yvonne untuk mengabarkan bahwa dia selamat, sedangkan Yvonne tinggal di rumah Catherine. Dia takut Catherine akan memikirkan sesuatu, jadi dia menemaninya dan menghiburnya. Melihat orang tuanya sudah tertidur, Dev duduk bersila di kamarnya dan mulai mengaktifkan teknik konsentrasi hati untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Dengan operasi yang cepat dari teknik konsentrasi hati, energi spiritual di sekitarnya juga mulai datang ke kamar Dev. Sayangnya, energi spiritual di sini terlalu kecil, dan tidak ada cara untuk mengikuti Villa Bukit Indah untuk berlatih selama 1 malam penuh. Kekuatan Dev tidak meningkat secara signifikan, tetapi kekuatan spiritual di Dantian bisa terasa sedikit penuh. Sepertinya saya masih harus pergi ke Villa Bukit Indah untuk berlatih. Energi spiritual di sini, saya bahkan tidak berpikir untuk menerobos sampai monyet lebaran. Dev merasakan hasil dari suatu malam, dan merasa tidak mungkin berkultivasi seperti ini. Departemen Penjualan Perusahaan Kimia Harian Sinyo. Billy memanggil semua orang di departemen penjualan untuk rapat pagi, tetapi Dev belum datang. Apa yang terjadi dengan Dev? Mengapa belum tiba? Billy bertanya setelah melihat sekilas. Kalimat ini ditanyakan kepada Yvonne. Lagi pula, hanya Yvonne yang tahu mengapa Dev tidak datang. Tetapi pada saat ini, Yvonne juga khawatir. Dia tidak mengerti mengapa Dev tidak datang. Dia khawatir jika sesuatu terjadi pada Dev tadi malam. Saudara Dev harus segera datang. Saat Yvonne berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Dev untuk bertanya. Ingat, Dev terlambat bekerja dan dia didenda. Dia baru saja datang ke perusahaan selama beberapa hari, tapi dia terlambat. Billy berkata dengan ekspresi dingin. Sekarang dia telah menangkap pegangan Dev, tentu saja Billy tidak akan melepaskannya. Manajer Cui, bukankah seharusnya Dev membual kemarin bahwa dia bisa menghapus kontrak Diamond Daily Chemical, dan dia terlalu takut untuk datang hari ini? Ivana tertawa dan berkata dengan keras. Itu mungkin. Billy mengangguk.
Semua orang juga mengejek Dev untuk sementara waktu, berpikir bahwa Dev tidak datang hari ini karena dia terlalu takut untuk datang karena pembicaraan besarnya kemarin. Lagi pula, kontrak Diamond tidak begitu mudah untuk ditandatangani, apalagi Dev sebagai penjual kecil, bahkan jika Billy menemani Mona berkali-kali, kontraknya masih belum dimenangkan. Tidak mungkin, saudara Dev pasti akan datang. Yvonne membalas dengan keras. Dia percaya bahwa Dev pasti akan datang, dan dia tidak akan pernah mundur karena insiden kimia harian Diamond. Jam berapa sekarang? Saya pikir dia terlalu takut untuk datang. Ivana tersenyum dingin. Dev ini, yang matanya lebih tinggi dari atas, tidak ada hubungannya selain membual. Mona juga mengatakan bahwa dia membenci Dev untuk waktu yang lama. Yvonne cemas dan menelepon nomor Dev. Tetapi begitu telepon terhubung, saya mendengar suara dering, dan Dev masuk ke kantor. Dev berlatih begitu banyak tadi malam sehingga dia bangun terlalu siang. Saudara Dev, Anda telah datang, saya pikir Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan. Melihat Dev datang, Yvonne buru-buru menyapanya. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya saja saya bermain terlalu larut tadi malam, saya hanya bangun terlambat. Dev tersenyum sedikit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev, kamu akan bekerja sekarang. Kamu harus tahu waktu. Sekarang kamu terlambat 10 menit. Menurut peraturan perusahaan, kamu akan didenda 500 yuan. Billy berkata keras kepada Dev. Dev baru bertugas selama beberapa hari. Saya khawatir dia belum mendapatkan upah 500 yuan. Dia didenda 500 yuan karena terlambat, yang memang banyak. Manajer Cui, apakah terlalu berat untuk menghukum karena terlambat sekali? Selain itu, saudara Dev terlambat untuk pertama kalinya, jadi dia harus diberi kesempatan. Yvonne memohon untuk Dev. Aturannya adalah aturannya, tidak ada yang bisa dibicarakan manusia, Billy tersenyum dingin. Hukum saja, tidak masalah, Dev tidak peduli. Melihat bahwa Dev tidak peduli sama sekali, ini membuat Billy sangat marah, jadi dia berkata kepada Dev. Dev, apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan kemarin? Keluar dari sini sendiri. Tidak masalah. Setelah Dev selesai berbicara, dia duduk di tempat kerjanya tanpa memperhatikan Billy. Melihat sikap Dev, Billy hampir mati karena marah, tetapi ketika dia memikirkan jalan keluar segera Dev, suasana hati Billy jauh lebih tenang. Saudara Dev, Catherine memberitahu saya kemarin bahwa salah satu teman sekelas kami bekerja di perusahaan Diamond, dan sekarang dia tampaknya menjadi direktur kantor. Saya akan pergi dan menemukannya, mungkin kemungkinannya lebih tinggi. Yvonne mengikuti Dev dan berkata, jangan khawatir tentang itu, aku bisa menangani ini sendiri. Dev tidak ingin Yvonne terburu-buru tentang masalah ini. Dia sudah menjelaskannya kepada Jansen. Diperkirakan Jansen sudah mengaturnya. Yvonne tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk menandatangani kontrak perusahaan Diamond. Alasan mengapa Dev mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin Yvonne khawatir. Yvonne tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengangkat telepon dan diam-diam menelepon teman sekelasnya. Setelah beberapa saat, Yvonne pergi dengan tas di punggungnya. Dia tidak menelepon Dev. Dia ingin menjernihkan hubungan terlebih dahulu, dan membiarkan Dev maju, yang akan lebih mudah. Setelah naik taksi, Yvonne datang ke lantai bawah perusahaan Diamond. Gedung perkantoran 10 lantai berdiri di jalan-jalan Hongcheng yang ramai. Dalam industri kimia, perusahaan Diamond juga merupakan perusahaan papan atas. Ketika Yvonne berjalan ke pintu, dia langsung dihentikan oleh seorang penjaga keamanan. Apa yang kamu lakukan? Saudara keamanan, saya di sini untuk mencari Direktur Chester. Yvonne mengikuti penjaga keamanan dengan sangat sopan. Perusahaan kami memiliki peraturan, Anda membutuhkan seseorang untuk menjemput Anda untuk masuk. Penjaga keamanan memblokir Yvonne dan berkata, melihat ini, Yvonne hanya bisa mengeluarkan ponselnya dan menelepon teman sekelasnya Chester. Setelah beberapa saat, seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit, rambutnya tertutup hairspray, dan memakai kacamata keluar. Chester. Yvonne melambai pada Chester. Chester berjalan menuju Yvonne dengan cepat.
Setelah melihat Chester, penjaga keamanan segera berteriak dengan hormat. Direktur Lee. Ini teman sekelasku, kamu bisa menontonnya nanti, dia datang ke perusahaan kami, jangan hentikan dia. Chester menegur penjaga keamanan. Chester menyamar sebagai pejabat tinggi. Ya, penjaga keamanan itu mengangguk lagi dan lagi. Han, ikut aku, Chester membawa Yvonne ke perusahaan. Bah, apa, melihat punggung Chester, penjaga keamanan meludah dengan keras. Chester, kamu baik-baik saja sekarang. Yvonne berkata dengan emosi. Itu normal, Chester tersenyum sedikit. Memasuki kantor, Chester menuangkan secangkir kopi untuk Yvonne. Yvonne melirik kantor yang didekorasi dengan mewah, dengan sedikit kecemburuan di matanya. Dia juga teman sekelas, dan semua orang sekarang telah mengambil posisi direktur, dan dia sendiri baru saja menemukan pekerjaan. Apakah ada yang memberitahumu di reuni kelas tadi malam? Yvonne mengambil kopi dan bertanya pada Chester. Bagaimanapun, mereka semua adalah teman sekelas, dan mereka masih berada di kota yang sama. Chester seharusnya tidak diberitahu tentang reuni kelas kemarin, belum lagi Chester baik-baik saja sekarang. Perhatikan, saya tidak pergi, saya punya banyak pekerjaan, bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak waktu luang, saya mendengar bahwa Bradley juga pergi. Ada sedikit penghinaan di mata Chester, dan dapat dilihat bahwa dia memandang rendah apa yang disebut teman sekelas ini, jadi dia tidak pergi ke reuni kelas. Mendengar Chester menyebut Bradley, rasa malu langsung muncul di wajah Yvonne. Ketika dia di sekolah, Chester telah mengejarnya, tetapi Bradley sangat terkenal di sekolah pada waktu itu, dan Yvonne tertarik, jadi dia tidak setuju dengan pengejaran Chester. Sejak saat itu, Chester menganggap dingin sebagai musuh, dan dia bertekad untuk menjadi kuat. Setelah lulus dengan pujian, ia datang untuk bekerja di perusahaan Diamond. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, ia mengambil posisi direktur kantor. Bradley telah pergi juga, dia sekarang adalah pacar Eileen. Yvonne menjelaskan. Alasan mengapa Yvonne mengikuti penjelasan Chester adalah karena dia berharap Chester tidak keberatan dengan apa yang terjadi di sekolah sebelumnya. Bagaimanapun, Yvonne sekarang bertanya padanya. Kamu putus? Chester bertanya dengan ringan. Ya. Yvonne mengangguk. Itu dingin, tampan, dan kaya. Kenapa kamu putus? Bukankah kamu suka betapa tampan dan kayanya dia? Nada bicara Chester mulai mengandung sedikit sarkasme. Yvonne tidak tahu harus berkata apa, tetapi dia bisa mendengar sindiran dalam nada Chester. Melihat Yvonne seperti itu, senyum di wajah Chester menjadi lebih kuat, dan kemudian dia terus bertanya kepada Yvonne. Ada apa denganmu datang kepadaku? Saya saat ini seorang salesman di perusahaan Sinyo, dan saya berharap untuk menandatangani kerjasama dengan perusahaan Diamond, jadi saya harap Anda dapat membantu saya. Yvonne berkata, menunggu pengiriman. Setelah mendengarkan kata-kata Yvonne, Chester tiba-tiba tertawa, apakah Anda tahu berapa banyak kontrak Diamond kami? Setiap kontrak berharga setidaknya 10 juta yuan. Anda bahkan seorang penjual kecil ingin menandatangani kerjasama dengan Diamond? Bukankah ini lelucon? Saya tahu bahwa kerja sama Diamond sulit untuk didiskusikan, bukankah saya baru saja datang kepada Anda? Anda adalah direktur perusahaan Diamond, Anda harus memiliki hubungan Anda sendiri. Saya harap Anda dapat membantu, dan saya pasti tidak akan melupakan Anda setelah ini. Dilakukan. Yvonne berkata dengan penuh semangat. Dia harus menemukan cara untuk menegosiasikan kontrak sehingga Dev tidak akan dipecat, jika tidak, Dev pasti akan dipecat oleh Billy itu. Hahaha, melihat penampilan memohon Yvonne, Chester tertawa liar, dan seluruh orang tampak gila, menyebabkan mata Yvonne memiliki sedikit ketakutan. Yvonne, apakah kamu memohon padaku sekarang? Apakah kamu ingat ketika aku mengejarmu, apa yang kamu katakan tentang aku? Saat itu, hanya ada rasa dingin di matamu, dan aku lebih buruk daripada kotoran di matamu, tapi sekarang kamu dia datang untuk memohon padaku. Chester melampiaskan kemarahan yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun, saya dapat mengatakan yang sebenarnya, sekarang kerja sama Diamond, saya hanya perlu satu kalimat, manajer kami mendengarkan saya,
tetapi mengapa saya harus membantu Anda? Yvonne tampak malu. Dia dulu di sekolah, dia benar-benar tidak menyukai Chester, dan dia mengabaikan Chester, tetapi siapa yang tahu sekarang dia memintanya. Jika bukan karena Dev, Yvonne benar-benar ingin pergi, dia tidak akan datang ke Chester ini. Dulu aku jahat, aku buta, Yvonne menundukkan kepalanya, dengan putus asa meremehkan dirinya sendiri. Selama dia bisa menandatangani kontrak, bahkan jika dia diminta untuk berlutut, Yvonne tidak akan ragu. Melihat penampilan sederhana Yvonne, hati Chester sangat puas. Dia menerima telepon dari Yvonne dan memanggil Yvonne ke perusahaan hanya untuk saat ini, untuk melampiaskan emosinya. Yvonne, aku tidak mempermalukanmu. Demi teman sekelas kita dan aku menyukaimu, kamu hanya perlu berjanji untuk tidur denganku, dan aku akan membawamu menemui manajer untuk menandatangani kontrak. Mata Chester bersinar dengan nafsu, dan sudut mulutnya terangkat tinggi. Ketika Yvonne mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chester akan menjadi permintaan seperti itu. Chester, apakah kamu masih manusia? Mata Yvonne penuh amarah. Karena kamu tidak setuju, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu bisa pergi. Chester berkata dengan senyum dingin. Yvonne benar-benar ingin membanting pintu dan pergi, tetapi ketika dia memikirkan Dev, Yvonne tidak bergerak. Chester, bisakah kamu mengubah permintaanmu dan bersujud kepadamu, bahkan jika menjadi seekor kuda untukmu? Yvonne menatap Chester dengan memohon. Aku hanya punya satu permintaan ini. Jika kamu tidak setuju, maka kamu tidak perlu membicarakannya. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya. Jika waktu berlalu, kamu tidak akan bisa menemaniku. Setelah Chester selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kantor, meninggalkan Yvonne sendirian. Chester baru saja keluar dari kantor ketika dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita yang masih mengenakan perban di lengannya. Kedua orang ini adalah Navarro dan Shanshan, dan mereka juga di sini untuk membahas kerjasama. Perusahaan Diamond, keluarga Xiao telah membicarakannya, pada dasarnya disebut menjatuhkannya, dan banyak orang tingkat menengah di perusahaan Diamond telah memakan manfaat keluarga Xiao. Ketika Chester melihat Navarro datang secara langsung, dia segera berlari dengan ekspresi menyanjung, Tuan Xiao, saya tidak berharap Anda datang sendiri. Faktanya, Navarro, sebagai putra keluarga Xiao, tentu saja tidak harus datang sendiri, tetapi untuk mempermalukan Dev, dia masih bergegas dengan luka-lukanya. Apakah ada orang dari perusahaan Sinyu di sini? Navarro bertanya pada Chester. Ayo, itu ada di kantorku. Chester mengangguk. Di sini? Mata Navarro berkilat, bawa aku untuk melihat apakah ada seorang pemuda di sini. Tidak, itu seorang gadis, teman sekelas kami, yang datang untuk meminta bantuan saya. Chester berkata dengan ekspresi ragu. Ketika dia mendengar itu adalah seorang gadis, Navarro tertegun sejenak, dan alisnya sedikit berkerut, seharusnya tidak, jadi mengapa Dev tidak datang? Apakah karena takut? Apakah orang ini Dev tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membahas kerja sama-sama sekali, dan tidak berani datang karena takut dipermalukan? Shanshan juga sedikit bingung. Tidak, kecuali orang ini berhenti dari pekerjaannya, atau dia tidak berani tidak mendengarkan kata-kata junior. Navarro menggelengkan kepalanya dan berkata. Chester mendengarkan kedua orang itu berbicara, dan seluruh orang itu tercengang. Keluarga Xiao dan keluarga Su selalu menjadi pesaing. Mengapa Navarro tiba-tiba peduli dengan keluarga Su hari ini? Tuan muda Xiao, hanya ada satu gadis di sini di perusahaan Sinyu. Dia adalah teman sekelasku. Aku meninggalkannya di kantor. Chester mengkonfirmasi lagi. Direktur Lee, teman sekelasmu yang lama datang untuk bersyafaat, kamu tidak akan melepaskan air, kan? Navarro memandang Chester dan berkata, Tidak, bagaimana mungkin? Tian Mei harus bekerja sama dengan keluarga Xiao. Karena saya mengambil uang keluarga Xiao, saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga Xiao. Chester dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Itu bagus, di masa depan, manfaat akan datang darimu. Navarro mengangguk. Kali ini Dev tidak datang.
Meskipun Navarro sedikit kecewa, itu adalah hal yang baik untuk dapat memenangkan kerja sama Tian Mei. Tetapi tepat ketika Navarro dan Shanshan hendak pergi ke kantor manajer umum di atap untuk membahas kerja sama, sosok Dev tiba-tiba muncul di pintu. Hanya saja Dev dihentikan oleh penjaga keamanan, dan dia tidak diizinkan masuk sama sekali. Setelah Navarro melihat Dev, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berjalan dengan mencibir. Shanshan juga sombong, memegang lengan Navarro, matanya penuh dengan penghinaan. Hei, bukankah ini Dev? Saya mendengar bahwa dia sekarang adalah seorang penjual dan dibuang oleh Nona Su. Bahkan vilanya telah pindah. Navarro memandang Dev dengan sinis dan berkata. Dev memandang Navarro dan Shanshan, dan merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tahu tentang kerja sama perusahaan Diamond dan keluarga Xiao telah dinegosiasikan, dia tidak pernah berpikir bahwa Navarro akan datang. Namun, melihat lengan Navarro masih dibalut, dan Shanshan datang bersamanya, Dev segera mengerti bahwa apa yang disebut negosiasi dan kerja sama hari ini mungkin ditujukan padanya. Navarro seharusnya tahu bahwa dia telah kembali dan datang lebih awal. Menunggu untuk mempermalukan diri sendiri. Keluarga Su dan keluarga Xiao awalnya adalah pesaing, tetapi sekarang Navarro sebenarnya tahu sebelumnya bahwa dia ada di sini untuk membahas kerja sama. Itu pasti seseorang di dalam perusahaan yang memberitahu Navarro sebelumnya. Segera, seseorang muncul di benak Dev, itu adalah Junior. Memikirkan hal ini, Dev mengangkat mulutnya sedikit, mengapa, lenganmu lebih baik. Apakah kamu ingin aku mengendurkan tulangmu? Ketika Navarro mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur, tetapi dia tahu kekuatan Dev. Dev, kamu tidak memiliki wanita jalang seperti Yuki yang menutupimu sekarang. Kamu masih kentut. Beraninya kamu berbicara dengan kakak Navarro seperti ini. Shanshan menegur Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah mulutmu tidak menyikat gigi, bau sekali? Setelah berbicara, Dev melangkah maju dan menampar wajah Shanshan. Tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi, dan setengah dari wajah Shanshan sudah merah dan bengkak. Chester di samping tercengang saat melihat Dev berani menyerang Shanshan. Siapa yang tidak tahu bahwa Shanshan ini adalah pacar Navarro, dan Dev yang terlihat seperti pria biasa, berani melakukan sesuatu pada pacar tuan muda Xiao, dia hanya tidak ingin hidup. Nak, kamu berani melakukan sesuatu di pintu perusahaan kami, justru sebaliknya. Chester meraung, keamanan, tangkap bocah ini untukku. Segera, dua penjaga keamanan bergerak menuju Dev. Chester tidak mengetahui bahwa setelah Dev mengalahkan geng Shanshan, Navarro bahkan tidak berani berbicara. Direktur perusahaan kecilnya berani membiarkan Dev melakukannya. Dev berbalik ke samping, dengan mudah menghindari dua penjaga keamanan, lalu menatap Chester dan berkata, "Saya di sini dari perusahaan Sinyu untuk membahas kerjasama." Perusahaan Diamond kami tidak akan membahas kerjasama dengan orang-orang terpelajar, dan kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Xiao, lebih baik kamu keluar. Chester mendengus dingin. Dev sedikit mengernyit, apakah Anda manajer umum perusahaan Diamond? Aku bukan manajer, aku direktur kantor, tapi aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang kerjasama, lebih baik kamu keluar. Chester berkata dengan dingin. Dev, bukankah kamu hanya memiliki sedikit kungfu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyembuhkanmu? Sekarang tidak ada Yuki yang menjagamu, mari kita lihat apakah aku tidak menemukan seseorang untuk membunuhmu. Navarro berkata dengan niat membunuh di matanya. Dev benar-benar memukul Shanshan di depan umum, yang setara dengan memukul wajahnya, membuatnya sangat tak tahu malu. Jangan bunuh dia sekaligus, siksa dia sampai mati, yang terbaik adalah membunuh ibu dan ayahnya yang buta bersama-sama. Shanshan ditampar oleh Dev, hatinya sudah terbakar amarah, dia menatap Dev dan berkata dengan kertakan gigi. Ketika Dev mendengar bahwa Shanshan benar-benar menyebut orang tuanya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan aura pembunuh di tubuhnya menyelimuti Shanshan dalam sekejap. Shanshan tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur tubuh, diikuti oleh guncangan, sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur 2 langkah dan bersembunyi di belakang Navarro. Navarro merasakan aura pembunuh di Dev, dan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara.
Dan Chester itu meraung, penjaga keamanan, ledakan dia, ledakan dia. Segera, 5 atau 6 penjaga keamanan datang. Kamu, direktur kantor kecil, berani menjadi kepala perusahaan? Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung masuk ke perusahaan. Melihat ini, penjaga keamanan Bubu menembak Dev. Pada saat yang sama, di kantor lantai atas perusahaan Diamond, manajer umum Martin Gao berjalan bolak-balik seperti semut di atas wajan panas. Dia sangat gugup sekarang. Setelah menerima pemberitahuan dari Yansen bahwa Dev akan datang untuk membahas kerjasama, hati Martin Gao tidak bisa tenang. Di perjamuan Elias Gu, Martin Gao juga hadir, jadi dia melihat dengan matanya sendiri, sikap hormat Yansen dan Elias Gu terhadap Dev, terutama solusi satu tendangan Dev untuk Stanley, meninggalkan kesan mendalam pada Martin Gao. Semua orang yang hadir saat itu ingin menjilat Dev, dan Martin Gao adalah salah satunya. Hanya saja orang lain bersuara lembut dan tidak pernah menemukan kesempatan untuk menghubungi Dev. Dengan keringat dingin, dia takut akan menyinggung Dev karena penerimaannya yang buruk, tetapi kali ini juga merupakan kesempatan untuk berteman dengan Dev, jadi Martin Gao harus memanfaatkannya. Lena, apakah masih belum ada seorang pun dari perusahaan Sinyu yang membahas kerjasama? Martin Gao melihat waktu dan bertanya pada sekretarisnya. Aku tidak tahu, aku akan turun dan melihat-lihat, kata sekretaris. Ingat, orang-orang dari perusahaan Sinyu ada di sini, pastikan untuk mengundang mereka. Martin Gao memperingatkan sekretaris. Mengerti. Sekretaris bergegas turun. Tetapi begitu saya berjalan ke lobi, saya melihat banyak orang berkumpul di pintu, dan beberapa penjaga keamanan akan mulai mengepung satu orang. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Bagaimana rasanya berdebat di pintu perusahaan? Sekretaris Lena dengan marah berjalan mendekat. Ketika Chester melihat bahwa sekretaris manajer umum akan datang, dia segera melambaikan tangannya untuk membiarkan penjaga keamanan bubar, dan kemudian berkata dengan senyum minta maaf, Sekretaris Lena, orang ini membuat masalah di perusahaan kami dan memukuli orang, jadi saya panggil satpam. Ayo. Menabrak seseorang? Sekretaris Lena memandang Dev dan berkata kepada Chester. Cepat dan singkirkan masalahnya. Kita akan berbicara tentang kerja sama sebentar lagi, mari kita lihat seperti apa. Ya, aku akan membiarkan dia menembaknya. Chester mengangguk lagi dan lagi, melambai ke penjaga keamanan di kedua sisi, dan penjaga keamanan mengelilinginya lagi. Sekretaris Lena, Navarro tersenyum pada Sekretaris Lena dan menyapa. Jika Anda ingin memenangkan kerja sama Diamond, semua manajer di perusahaan harus mengelolanya. Sekretaris Lena hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat Navarro, dan kemudian bertanya kepada Chester. Apakah masih ada orang dari perusahaan Sinyu? Ingatlah untuk segera memberitahu Presiden Gao ketika Anda tiba. Setelah Sekretaris Lena selesai berbicara, Chester tertegun sejenak, lalu menunjuk Dev dan berkata. Dia. Ketika Sekretaris Lena mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pagi ini, Martin Gao khawatir tentang masalah ini, tetapi dia telah menontonnya sepanjang waktu. Meskipun dia tidak tahu pria besar macam apa yang datang dari perusahaan Sinyu, dia pasti tidak akan tersinggung dengan melihat Martin Gao seperti itu. Sekarang Chester benar-benar mengatakan bahwa orang yang akan ditendang oleh mereka dikirim oleh perusahaan Sinyu, dan Sekretaris Lena tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Pergi dari sini. Melihat ini, Sekretaris Lena buru-buru melangkah maju dan memarahi penjaga keamanan, dan kemudian menatap Dev dengan senyum di wajahnya dan berkata, Tuan, saya Sekretaris Manajer Umum Gao, manajer umum kami Gao sedang menunggu di ruang kantor, tolong ikuti saya. Silahkan. Dev sedikit mengangguk dan mengikuti Sekretaris Lena ke atas. Saat melewati Navarro itu, sudut mulut Dev sedikit terangkat, dengan sedikit penghinaan di matanya. Melihat punggung Dev, Chester dan Navarro sedikit terkejut, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Direktur Lee, tidakkah Anda memberitahu saya bahwa kerjasama antara Diamond dan keluarga Xiao kita adalah suatu kepastian? Mengapa Martin Gao memanggil Dev? Navarro menanyai Chester. Ya, saya sudah setuju dengan Presiden Gao.
Saat itu, Presiden Gao juga setuju untuk memilih keluarga Xiao untuk bekerja sama. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Chester juga bingung, dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya akan naik dan melihat, begitu banyak orang di perusahaan Diamond telah memakan uang keluarga Xiao saya. Jika Anda tidak berani bekerja sama dengan keluarga Xiao saya akan membiarkan Anda semua pergi tanpa makanan. Setelah Navarro selesai berbicara, dia berjalan ke atas bersama Shanshan, tidak ada yang berani menghentikannya. Chester berdiri di sana dengan ekspresi panik. Dia mengambil uang paling banyak dari keluarga Xiao dan merupakan orang yang bekerja paling keras. Jika kerjasama itu benar-benar tidak diberikan kepada keluarga Xiao, bukankah dia akan sengsara? Memikirkan hal ini, Chester juga mengikuti dengan tenang. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kerjasama, sebagai direktur kantor, masih mungkin untuk menguping di luar. Pada saat ini, di kantor di atap, saat sekretaris Lena membawa Dev ke kantor, ketika Martin Gao melihat Dev, dia seperti penggemar fanatik yang melihat idola. Bersambung ke episode 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.